Selamat bertemu kembali dengan saya, Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan esensi teknik industri dengan topik capability process atau disingkat dengan CP dibandingkan dengan performance process. Ya, pada penjelasan video ini akan dilakukan bagaimana kita menjembatani ilusi potensi di atas kertas dibandingkan dengan realitas kinerja di lapangan. Itu yang akan saya jelaskan. Yaitu memahami perbedaan antara potensi dengan hasil aktual adalah kunci menuju operational excellence. Artinya, kita jangan hanya bangga atau senang dengan potensi. Ya, karena potensi itu kalau tidak kita pelihara, ini berbeda jauh dengan hasil sesungguhnya. Potensi ini bisa dilihat dari proses capability atau capability proses, biasanya disingkat dengan CP atau CPK. Ini mengukur potensi yang terbaik, apa yang mampu dilakukan mesin pada kondisi laboratorium atau mungkin pada saat pada kenyataan aktual tetapi dalam jangka pendek. Berikutnya performance atau performance proses, ya, itu mengukur hasil aktual dalam jangka panjang. Apa yang benar-benar dihasilkan dalam operasi nyata dalam jangka panjang. Nah, yang seharusnya dilakukan oleh pimpinan adalah melakukan strategic alignment. Apa itu? Kinerja aktual jarang sebaik potensi teoritis. Jadi ini dan ini itu hampir pasti berbeda, ya. Tugas manajemen adalah mengidentifikasi dan meminimalkan kesenjangan antara keduanya. Hampir pasti ini lebih jelek daripada proses capability. Karena itu penjelasan dari video ini berfokus pada bagaimana melakukan tindakan supaya performance proses ini tidak berbeda jauh dengan proses capability. Ya, ini adalah proses capability secara umum USL dikurangi dengan LSL. Ini adalah keinginan konsumen, batas spesifikasi atas dikurangi data dengan batas spesifikasi bawah dibagi dengan 6 sigma. Ya. Nah, ini jauh di luar kemampuan proses. Ini kemampuan proses, ya. Tetapi kita harus melihat juga sebagian, ya. Jadi yang CPK itu adalah sebagian, USL dikurangi dengan mu. Ini dikurangi ini dibagi dengan 6 sigma, 3 sigma. Lalu ini dikurangi dengan LSL dibagi dengan 3 sigma. Kita cari yang paling kecil dari keduanya ini. Ya, hampir pasti CPK itu lebih kecil atau sama dengan CP. Ya, dan ini adalah ukuran yang lebih akurat karena melihat apakah mu ini sudah tepat di tengah-tengahnya LSL dan USL. Nah, sebaliknya berikutnya adalah performance ini. Performance mengukur hal yang sama, ya, tetapi ini dalam jangka panjang. 6 sigmanya dalam jangka panjang. Ini tidak berubah, ya. Ini enggak berubah, tetapi 6 sigmanya ini 6 sigma dalam jangka panjang. Ya. Hampir pasti sekali lagi yang kita katakan jangka panjang itu lebih jelek daripada yang dalam jangka pendek. Ya. Nah, ini juga begitu, PPK juga begitu, sama rumusnya dengan ini, tetapi eh, kita melihatnya ini adalah dalam jangka panjang, ya.
Oke. Nah, ini ya, mengapa target teknis sering meleset di lapangan? Terdapat ilusi bahwa kapabilitas proses saat diuji atau dalam jangka pendek akan sama dengan kinerja harian. Ya, ilusinya seperti itu. Ya, ini adalah kondisi sangat baik ya. Upper control limit dan lower control limit ini adalah kontrol, ini adalah hasil dari proses produksi. Ini sangat rapi ya, kenyataannya tidak seperti itu tapi bergerak-gerak di antara ini ya. Ekspektasi stabil dan terkendali. Hanya ada common causes, malah yang kalau ini tidak ada. Ada common causes itu artinya dia berubah-ubah di antara titik tengah ini tetapi masih di dalam upper control. Control adalah proses ya, batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Nah, ini adalah kondisi yang tidak baik ya. Ada yang keluar kontrol, ada yang keluar kontrol. Artinya ada special cause atau penyebab yang khusus. Penyebab khusus itu apa? Umpamanya mesinnya tahu-tahu mati. Bahan bakunya sangat jelek sehingga keluar seperti ini. Karyawannya tidak mengerjakan dengan baik. Itu akan terjadi seperti ini. Itu ya. Nah, manajemen hanya mengukur potensi yang ini, yang sebelah kiri, ya, tanpa mengelola gangguan-gangguan di lapangan, performance. Nah, ini yang harusnya dilakukan adalah manajemen harus mengelola noise ini, gitu ya. Oke, proses capability, potensi terbaik dari proses, ya, dalam jangka pendek sekali lagi. Seberapa mampu proses ini bila berjalan stabil tanpa gangguan. Diukur dalam jangka pendek atau short term data, kondisi laboratorium stabil tanpa gangguan eksternal, gitu ya. Dikondisikan orang konsentrasi sungguh-sungguh, mesin sudah diatur dengan baik, gitu ya. Hanya mencakup penyebab umum ya, atau lebih tepatnya atau bahasa Inggrisnya adalah common cause variation. CP mengukur lebar potensi, CPK mengukur posisi kurva terhadap target. Ya, target ideal adalah CPK 1,33. Ya, jadi ini target ideal yang minimum. Oke. Nah, jangka panjang ya, proses performance, kinerja nyata dalam jangka panjang. Seberapa baik proses ini benar-benar bekerja dalam operasi sehari-hari. Ya, diukur dalam jangka panjang menggunakan data historis nyata. Ya, tolong ini ada tulisan nyata untuk apa? Karena seringkali petugas itu membohongi ya sehingga kelihatannya baik begitu ya. Tidak boleh. Pimpinan harus bisa mengecek apakah data yang ditampilkan nyata atau tidak. Atau kita lakukan online sehingga tidak bisa berbohong lagi ya. Mencerminkan kondisi lapangan, pergantian shift, kerausan alat, perubahan suhu dan lain-lain. Pada prinsipnya kondisi lapangan itu ada gangguan-gangguan yang menyebabkan kualitas tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ini macam-macam, ini hanya 3 alternatif tapi semestinya banyak sekali ya. Mencakup penyebab khusus atau special causes ya. Listrik mati, karyawan belum dilatih dan seterusnya. Kalau karyawan kecapean, nah itu penyebab-penyebab umum seperti penyebab khusus seperti yang itu. Seringkali PPK, PP atau PPK lebih rendah dari CP atau CPK karena mencakup variasi lapangan yang lebih luas dan nyata. Ya, jadi bukan kondisi yang disetel dalam jangka panjang, tapi dalam jangka panjang itu dalam jangka pendek, dalam jangka panjang itu kondisinya adalah prosesnya ya, yang sesungguhnya gitu ya. Oke. Ini perbandingan antara CP dan PP ya. Diagnostic matrix capability dibandingkan dengan performance. Capability adalah sasaran strategis atau yang ingin dicapai.
performance adalah evaluasi taktis. Nah, kita perlu memikirkan ini ya, yang performance ini ya. Kondisinya kalau proses capability terkendali stabil di atas, tapi hanya di atas kertas atau dalam jangka pendek pada saat disetting. Kenyataannya seperti ini, PP ini lebih nyata dalam dinamis di lapangan ya. Rentang waktunya ini jangka pendek, ini jangka panjang ya. Akar variasi penyebab umum saja ya, karena tadi kondisinya kondisi ideal, yang ini kondisi nyata ya. Penyebab umum dan penyebab yang khusus ya. Fokus metrik potensi puncak sistem ini hasil yang diterima pelanggan. Kenapa? Karena kalau pabrik berproduksi pasti dia berproduksi dalam jangka panjang. Jadi gunakan CP atau CPK untuk mengevaluasi desain atau setup mesin ya. Jadi ini harus baik. Kalau ini sudah baik, maka kita gunakan PP atau PPK untuk mengevaluasi kesehatan operasi secara keseluruhan. Artinya kalau menyimpang dari CP atau CPK maka perlu kita perhatikan ya. Nah, mengapa aktual atau PP itu lebih rendah dari potensi atau CP? Kapabilitas hanyalah puncak gunung es. Realitas di lapangan menyembunyikan gangguan-gangguan atau noise operasional. CP atau CPK di atas permukaan ini, desain mesin, ya, spesifikasi teknis, kalibrasi awal, ini mudah dikontrol. Ya, jadi ini adalah pada saat disetting di awal. PP atau PPK adalah noise atau realitas di lapangan. Gearboxnya aus, gearnya aus gitu ya. Fluktuasi bahan baku yang diterima oleh perusahaan, pergantian antar shift operator, getaran mesin jangka panjang, ya. Jadi indeks performance ya atau PP atau PPK akan selalu mendeteksi faktor-faktor di bawah air ini, yang ini, ya, yang gagal ditangkap oleh indeks capability yang atas ini. Ya, ini hampir pasti yang di bawah laut ini lebih besar daripada yang di atas ini. Ya. Oke. Dampak K3L terhadap variasi proses dalam jangka panjang ya. Kesehatan, ergonomi, kelelahan pekerja dan seterusnya. Ya. Hukum fisika, suhu ekstrim. Jadi saya pernah ke perusahaan dan mereka terbiasa dengan suhu di lantai produksi yang panas sehingga karyawannya itu keringatan gitu ya. Waktu saya tanya memang sudah terbiasa begitu ya. Tapi meskipun sudah terbiasa begitu tetap akan mempengaruhi hasilnya. Ya, suhu ekstrim. Lalu kebisingan. Ya, itu merusak fokus. Seharusnya dikurangi dengan cara apa? Ya, dengan cara macam-macam yang mudah, yang murah dilakukan di perusahaan itu. Ya, umpamanya untuk suhu dikasih exhaust, gitu ya. Pintunya lebih terbuka. Kalau dikasih air condition atau AC, mungkin biayanya mahal, tapi kita cari sesuatu yang lebih murah. Ergonomi, posisi kerja yang salah menurunkan konsistensi perakitan manual atau pekerjaan manual yang lain ya. Beban kerja, kelelahan karena jam kerja yang panjang meningkatkan human error. Saya pernah mendengar pekerja gitu ya yang menghemat waktu atau menghemat berapa kali dia datang di perusahaan. Saat itu adalah satpam. Satpamnya bekerja 24 jam. Dan setelah itu besok 2 hari libur. Berikutnya lagi hari ketiga dia bekerja 24 jam. Ya pasti meskipun satpam hanya menunggu, tapi kalau kerja 24 jam pasti tidak bisa dijaga. Saya bertanya pada Pak Satpam itu, Pak Satpam apakah bisa terus berjaga selama 24 jam? Bisa gitu ya. Tapi ya
kan jawabannya dia dan saya tidak boleh membantah ya. Psikologi, stres operasional, tekanan target menyebabkan pengambilan jalan pintas. Ya, cacat ditutupi dengan cara mudah gitu ya. Jadi sebaiknya stres ini stres di perusahaan itu dihilangkan. Target produksi tidak banyak gitu ya. Tetapi kita latih sehingga tenaga pekerja-pekerja itu tidak terlalu stres. Sistem manajemen K3 yang kuat bukan sekedar compliance ya, melainkan strategi langsung untuk menstabilkan PPK. Ya, jadi orang yang bekerja dengan aman, maka dia akan aman atau nyaman bekerja, gitu ya. Oke. Nah, studi kasus degradasi kinerja seiring waktu. Pada saat awal kuartal 1 dia masih sangat baik. Kuartal kedua mulai menyimpang-nyimpang, kuartal ketiga mulai menyimpang lagi, kuartal keempat sudah nyimpangnya jauh lebih banyak dari kuartal 1. Ya. Proses yang awalnya stabil, CP tinggi menjadi berantakan atau PPK kurang dari 1 akibat faktor eksternal. Ya. Akar masalahnya di lapangan bisa keausan mekanis, ya, raw material yang bervariasi dari produsen, dari supplier, kurangnya pelatihan operator saat menghadapi produk mix yang tinggi dan lain-lain. Ini hanya beberapa hal yang mempengaruhi, ya. Menjembatani potensi dan realitas di lapangan. Oke. Keselarasan membutuhkan integrasi antara mesin, manusia, dan standar kerja. Implementasi statistical process control yang terintegrasi, yaitu menggunakan statistical process control. Jadi bukan pengecekan pada akhir ya, bukan pengecekan pada akhir, tetapi pada saat berproses ya, proses ini diuji sehingga tidak terjadi produk cacat pada saat akhir ya. Oke, jadi bukan sekedar audit atau pemeriksaan pada saat akhir. Standarisasi SOP atau K3 menyeragamkan cara kerja antar shift dan meminimalkan variasi akibat kelelahan atau ergonomi. Ini yang fisik atau ergonomi ini harus dilakukan, harus dilatih, waktunya tidak boleh terlalu panjang gitu ya. Berikutnya adalah preventive maintenance. Beralih dari run to fail, artinya pada saat mesin itu gagal baru diperbaiki, menjadi pemeliharaan berbasis kondisi alat sebelum trend line keluar dari batasan. Artinya kalau ada kecenderungan dari SPC ini bahwa produknya akan keluar kontrol atau akan cacat, maka sudah diperbaiki lebih dulu. Jadi mengubah fokus dari mendeteksi cacat yang ini tadi menjadi bagaimana mencegah adanya variasi. Ya, oke. Ini bagaimana menyelaraskan metrik dari lantai pabrik ke bottom line. Ya, proses performance adalah mesin penggerak OEE dan profitabilitas. Ya, jadi ada baseline-nya adalah lantai produksi, proses yang stabil, ya. Lalu di tahap menengah adalah OEE yang baik. First pass yield ini adalah output yang keluar dari lantai produksi yang tanpa diperbaiki, gitu ya. Lalu akibatnya dalam jangka panjang atau dari pihak top manajemen adalah penurunan unit cost, peningkatan margin biaya pendapatan atau keuntungan, atau on time delivery ya. Kinerja operasional tidak bisa membaik jika eksekutif menggunakan bahasa keuangan ya. Sementara teknis menggunakan bahasa statistik. Harus ada penerjemahan metrik di level menengah. Apa yang dilakukan semestinya ini bukan cost,
tetapi investasi, ya. Namanya investasi, perbaikan ini akan menghasilkan pendapatan pada waktu yang akan datang. Perbaikan kualitas itu dalam jangka panjang akan membuat perusahaan atau produk dari perusahaan itu laku karena produknya berkualitas. Ya, oke. Implikasi strategisnya, kepemimpinan operasional menuntut pemahaman atas data, bukan sekedar reaksi atas kegagalan. Jadi bukan gagal lalu ada reaksi, tetapi datanya diberikan pada pimpinan sehingga bisa diperbaiki sebelum terjadi kegagalan. Fokus pada sistem bukan gejala, ya. Jadi tolong kita perhatikan, berhenti menekan operator atas masalah kualitas jika variasi berakar pada sistem dasar atau CP yang rendah. Kita harus menyelidiki secara menyeluruh, bukan hanya menyalahkan operator. Tuntut realitas bukan ilusi. Ya, artinya apa? Kita mengatakan, loh, semestinya begini, bukan semestinya, tetapi kita mengecek yang kenyataan ini, ya, lalu dilakukan manajemen review. Kenapa kok potensi ini tidak bisa dicapai, gitu ya, tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Investasi pada operator dan lingkungan dan pengganggu-pengganggu yang lain. Stabilitas jangka panjang sangat bergantung pada kompetensi manusia dan lingkungan kerja. Bahan baku dan lain-lain, ini hanya dua saja. Capability shows what you paid for. Ya, performance shows how well you manage it. Jadi kita perlu mengatur manage perusahaan itu sehingga kapabilitas ini bisa dicapai. Oke, ini data pustaka yang digunakan untuk YouTube ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman teknik industri semuanya. Amin.